Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya, Pendeta Gus Gunawan. Saudara, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, dan saya mau hari ini kita sama-sama merenungkan kembali tema di Minggu Prapaskah pertama. Bacaan Injilnya diambil dari Matius 4 ayat 1-11. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Tema pada waktu itu adalah melewati padang gurun pencobaan. Nah, saudara, kalau kita bicara pencobaan, setiap kita pernah mengalami pencobaan. Dan beberapa di antara kita seringkali mengalami kegagalan di dalam menghadapi pencobaan. Maka itu, saudara, dalam Matius 6 ayat 13, ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di sana dikatakan, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Doa ini menunjuk kepada kerapuhan kita ketika kita menghadapi berbagai pencobaan. Kita seringkali tidak mampu dan kita memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, ada yang menarik bahwa kata pencobaan itu berasal dari kata peirasmos, yang artinya sebagai ujian karakter, test of character. Maka kalau peirasmos itu sebagai ujian karakter, maka orang yang mampu melewatinya adalah orang yang teruji karakternya. Dan hal ini kita berbicara tentang karakter Kristus, saudara. Dalam Matius 4 ayat 1 sudah dikatakan, "Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Kata Yesus dibawa ini, saudara, bisa jadi memberi petunjuk kepada kita bahwa dalam hidup Tuhan bisa mengizinkan kita secara pribadi atau secara komunal melewati padang gurun pencobaan. Dan tujuannya adalah supaya kita semakin tangguh. Nah, saudara, melewati padang gurun pencobaan hanya bisa dilewati dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan dan kita memegang teguh kebenaran firman-Nya. Tanpa itu, saudara, kita tidak mampu melewati peirasmos, ujian dari karakter kita. Maka itu menarik, mari kita melihat bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis, saudara. Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, "Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, di situ, saudara, Yesus menjawab dengan mengutip dari Ulangan 8 ayat 3. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, saudara, menjadi pertanyaan penting bagi kita, seberapa sering kita menggumuli firman Tuhan di dalam hidup kita. Apakah saudara bertumbuh dalam membaca firman dan menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu? Saudara percayakah bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan dan menjadi landasan kehidupan kita? Maka itu di ayat pertama ini ketika dikatakan manusia hidup bukan dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu menjadi kekuatan kita dalam suksesnya menjalani peirasmos itu, saudara. Nah, maka itu setelah pencobaan pertama, di ayat berikutnya, ayat 5, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu iblis mengutip ayat di Alkitab, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Iblis mencoba memakai ayat tapi memutar balikannya. Maka itu Yesus menjawab dalam Matius 4 ayat 12 dengan mengutip Ulangan 6 ayat 16, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, saudara, ayat ini menjadi sangat menarik. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada lagu di sekolah minggu berjudul, "Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat." Nah, saudara, seberapa yakin ada mata Tuhan yang melihat perjalanan hidup kita? Atau seringkali mungkin kita berpikir, tenang, masih ada pengampunan dari Tuhan, jadi gak apa-apa sekali-kali kita mengabaikan Tuhan untuk melakukan dosa atau kalah dengan pencobaan itu. Saudara, Pendeta Craig Groeschel dalam buku The Christian Atheist mengatakan hari ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan tapi hidup seakan-akan Tuhan tidak ada. Maka itu yang kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Nah, yang ketiga, saudara, kalau kita membaca, lalu dikatakan iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi di ayat ke-8 dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Nah, maka itu saudara, ketika Yesus diminta sujud, maka Yesus menjawab lagi dengan kebenaran firman Tuhan dengan mengutip dari Ulangan 6 ayat 13. Di ayat ke-10 dikatakan, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Nah, saudara, dalam pencobaan seperti yang ditawarkan iblis, yaitu kerajaan dunia dengan kemegahannya itu, seberapa saudara kita mampu menyangkal diri kita? Seberapa kita mampu menghadapi pencobaan, terutama mengenai kerajaan dunia dan kemegahannya itu? Seberapa sering saudara kita mengutamakan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan kasih karunia-Nya? Ini menjadi pergumulan kita yang secara serius, saudara. Maka itu dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, baik secara jasmani, ya, tantangan untuk meninggalkan Tuhan, untuk meraih segala kemegahan duniawi, tantangan untuk mencobai Tuhan, maka ini harusnya bisa dilawan dengan bertumbuh di dalam iman dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian Matius, setelah pencobaan itu dikatakan iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tapi kalau saudara melihat di dalam bagian lain, yaitu Lukas 4 ayat 13, di sana dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dan saudara, pencobaan itu akan selalu hadir. Iblis akan menunggu waktu yang tepat, waktu yang baik ketika kita lengah. Maka itu saudara, setiap saat, setiap waktu, mari kita percaya, beriman, bergumul dengan Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebenaran di dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita. Amin.